Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 5 orang Belanda yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari channel ini. Kemerdekaan Indonesia didapat dengan sangat sulit. Selama ratusan tahun, orang-orang di negeri ini berjuang mati-matian agar bebas dari penjajahan. Mereka yang berjuang adalah pemuda-pemuda dari lintas agama dan suku. Semua berjuang tanpa ada label untuk membuat Ibu Pertiwi bisa bebas dari kuasa penjajah. Uniknya, ada juga pejuang yang sebenarnya orang Belanda atau Indo-Belanda, tetapi mati-matian membela negeri ini. Mereka begitu cinta dengan Indonesia mengalahkan cintanya pada negeri Belanda. Berikut kisah 5 orang Belanda yang berjuang hingga titik darah penghabisan untuk masa depan Indonesia. Edward Thouwes Dekker atau Multatuli. Meski tidak secara langsung berjuang menggunakan senjata di medan perang, apa yang dilakukan oleh Multatuli memberikan pengaruh besar pada perjuangan di Indonesia. Ia menuliskan sebuah buku berjudul Max Havelaar tahun 1860. Buku ini berisi sindiran kepada pemerintah kolonial Belanda yang sedang menyiksa banyak orang di Hindia Belanda atau Indonesia di masa lalu. Buku ini berisi penderitaan warga di Indonesia yang terekam nyata di mata Multatuli. Penderitaan ini akhirnya membuat semangat perjuangan semakin kuat. Apalagi di novel ini juga dijelaskan betapa kelakuan orang Belanda saat itu sangat mengerikan. Bahkan bisa dibilang menganggap orang Indonesia seperti hewan ternak. Baron van Houvel. Baron van Houvel adalah seorang negarawan dan juga pendeta yang berasal dari Belanda. Ia ditugaskan bekerja di Batavia atau Jakarta pada tahun 1848. Selama berada di Batavia, Baron banyak sekali melakukan protes, bahkan menjadi pemimpin aksi demonstrasi untuk kebebasan pers dan pembangunan sekolah di daerah koloni. Atas aksinya itu, ia sempat diusir oleh pemerintah Belanda karena dianggap sangat radikal. Meskipun diusir, akhirnya Baron kembali dan melakukan protes. Ia tidak suka dengan kelakuan Belanda yang merugikan penduduk lokal, terutama pada tanah paksa atau kultur stelsel. Baron menuntut pemberian untung yang banyak kepada para pribumi, dan juga mengusahakan kesejahteraan pribumi yang salah satunya adalah pengembangan pendidikan yang layak kepada semua orang. Johannes Cornelis Prinsen. Johannes Cornelis Prinsen atau yang sering dikenal dengan Ponske Prinsen adalah seorang serdadu Belanda yang sangat hebat. Ia terlibat di banyak sekali perang di Indonesia. Meski pernah terlibat perang, ia justru memihak Indonesia pada tahun 1948. Ponske sudah muak melihat aksi negaranya yang tidak mau memberikan kemerdekaan secara utuh bagi Indonesia, bahkan terus menekan tanpa belas kasihan. Akhirnya Ponske membelot dan bergabung dengan pejuang Indonesia. Ia terlihat pada serangan umum 1 Maret tahun 1949 dengan bergabung bersama Divisi Siliwangi. Berkat aksinya yang sangat hebat ini, Ponske mendapatkan anugerah bintang gerilya dari Presiden Soekarno. Saat itu ia masih berkewarganegaraan Belanda. Bisa dibayangkan betapa hebatnya perjuangan yang dilakukan seorang Belanda untuk kemerdekaan Indonesia. Husni Tamrin. Tidak bisa dipungkiri lagi jika darah Belanda mengalir di dalam tubuh Husni Tamrin. Ayahnya adalah seorang Belanda yang menikahi wanita Betawi. Sayangnya,
Setelah sang ayah meninggal, ia diasuh oleh keluarga dari ibunya hingga tidak memiliki nama Belanda. Sejak kecil ia melihat penderitaan para pribumi hingga membentuknya menjadi pribadi pemberontak. Saat Husni dewasa, ia mulai menjadi orang yang banyak melakukan protes kepada Belanda. Husni juga memimpin pemberontakan rakyat Betawi untuk melawan penindasan. Sayangnya ia meninggal begitu cepat. Ada dugaan ia dibunuh saat berada di penjara. Saat pemakaman Husni Tamrin dilakukan, setidaknya ada 10.000 orang pelayat datang sembari melakukan demonstrasi melawan Belanda. Husni Tamrin juga dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ernest Dowes Dekker. Ernest Dowes Dekker memiliki darah Belanda dan masih kerabat dengan Multatuli. Ernest lahir dan besar di Pasuruan, Jawa Timur. Meski tinggal di keluarga Belanda yang cukup disegani, ia justru tumbuh menjadi seorang yang membela negeri ini. Bahkan gagasannya menjadi salah satu pondasi penting dari perkembangan Indonesia di masa itu. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang 5 orang Belanda yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.